Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sobat Sewot, adu anjlok hasil survei Prabowo dengan penurunan reklame Anies Baswedan. Warga bebesan, kalau takut berkompetisi dengan fair, ngapain juga ikut kompetisi? Terlalu mahal biaya pilpres ini kalau cuman sekedar untuk memindahkan kekuasaan dari bapak ke anaknya. Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, viral penurunan tanpa alasan Videotron reklame Anies Baswedan sebelum waktunya. Reklame Videotron hasil iuran relawan muda milenial Anies Muhaimin di take down sepihak oleh oknum kekuasaan yang sedang mengalami pandemi ketakutan. Akibat semakin nyata kemenangan rakyat atas Capres Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Meskipun memang hasil survei terbaru hari ini yang ditayangkan oleh TV One menempatkan Prabowo Gibran di posisi pertama dengan tingkat elektabilitas mencapai 51,8%, sementara elektabilitas Mas Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar hanya 21,3%, dan Ganjar Mahfud dibatok bukan dibatok, dipatok oleh TV One di angka 19,2% saja. Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barangkali memang benar ya, barangkali memang benar kata kaum muda milenial bahwa capres yang tak didorong oleh rasa cinta dari rakyat ini akan didorong oleh lembaga-lembaga survei dan akan digenjot oleh cawe-cawe pejabat negara hingga aparatur desa. Nah, agar pemindahan kekuasaan dari yang bersangkutan kepada anak kesayangan bisa berjalan mulus ya, meski harus kehabisan banyak fulus. Nah, Sobat Sewo, tak cukup hanya dengan dorongan oknum lembaga-lembaga survei dan cawe-cawe pejabat negara yang seharusnya bersikap netral, serta penjegalan dan penurunan reklame Anies Baswedan. Lebih jauh dari itu semua, tekanan dan intimidasi kepada mereka yang kompromi dan sengkuni sejak 10 hingga 5 tahun terakhir sangatlah mudah mereka lakukan gitu, demi memenuhi hasrat dan syahwat kekuasaan yang sudah menghalalkan segala cara. Nah, Sobat Sewot, di negeri yang menganut sistem demokrasi, setelah 10 tahun revolusi mental gagal total, akhirnya ada beberapa hal unik yang terjadi. Tempat kampanye dibatalkan, baleho diturunkan, Videotron di take down. Nah, lucunya ini hanya berlaku untuk paslon yang surveinya paling rendah nomor 1, pasangan Amin. Ya, mengapa? Karena Anies Baswedan ini deserve better gitu loh. Nah, oleh karena di negeri sendiri iklan Abah Anies diganggu oleh tangan-tangan penguasa yang zalim, maka K-popers humanis ya memasang iklan Videotron Abah Anies di bulan untuk sang purnama tak kenal istilah patah semangat. Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hari ini kita benar-benar sedih ya, bersedih hati karena kekuasaan digunakan hanya untuk membungkam keadilan, membungkam kebenaran, membungkam kampanye politik lawan, membungkam usaha anak negeri yang muda-muda untuk kemudian berbuat sesuatu untuk calon presiden yang mereka cintai ya, yang masyarakat Indonesia sayangi, yaitu Mas Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Selain reklame yang di take down, kemudian baleho yang dirusak di berbagai tempat, kemudian juga aparat negara yang mestinya netral ya secara undang-undang, mereka hari ini tidak malu gitu kemudian mengatakan dukungan kepada paslon yang kebetulan di sono ada presidennya. Nah, selain itu Sobat Sewot, ini juga semacam lagi beredar viral juga ini soal intimidasi secara politik ya terhadap tokoh-tokoh yang kebetulan barangkali mereka tuh ketahuan belangnya gitu. Nah,
ada sejumlah ketua umum partai politik yang diisukan mendapatkan tekanan terkait arah dukungan di Pilpres 2024 tahun ini. Nah, mereka dikabarkan tersandra karena kartu trufnya dipegang oleh penguasa. Ya, adalah Hasto Kristianto yang melempar bola liar. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini mengklaim menerima pengakuan dari sejumlah ketua umum partai politik bahwa ada tekanan kuat dari kekuasaan terkait arah dukungan di Pilpres 2024. Menurut Hasto, beberapa ketua umum parpol ya, ketua umum partai politik ini mengaku tak bisa merdeka untuk menentukan pilihan dan menentukan arah dukungan karena kartu truf mereka itu dipegang dan juga kerasnya tekanan dari kekuasaan, Sobat Sewot, sehingga mereka nggak bisa noleh kanan kiri. Nah, dalam dunia politik, Sobat Sewot, kartu truf adalah kiasan yang artinya kartu terakhir, ya, the ending card, the finishing card gitu. Nah, yang bisa digunakan oleh orang yang berkuasa atau orang yang memegang kartu truf tersebut untuk menyandra dan menekan seseorang agar haluan politiknya itu bisa bareng mereka gitu. Nah, ini sangat luar biasa, tekanan demi tekanan juga. Entahlah kalau lembaga survei ya, apalagi yang hari ini sedang ditayangkan oleh TV One, lembaga survei yang menempatkan Prabowo Gibran itu di nomor 1 juga hingga mencapai angka 51% lebih, dan ini ada kemungkinan kata TV One ini menang satu putaran. Tetapi masyarakat hari ini sudah pada tahu kok TV One itu afiliasinya untuk Pilpres 2024 itu kemana gitu. Nah, teman-teman juga tahu, paham betul bahwa hari ini bukan kemudian Sewot TV ini menjadi apa ya, antitesis dari TV One, tidak, tetapi kita harus bisa membedakan mana yang sebuah media yang kemudian berada pada posisi rakyat atau berada pada kekuasaan itu sendiri. Nah, kalau kita sesama anak bangsa ya, sesama kaum muda yang berada di posisi rakyat, alhamdulillah kalian berada di tempat yang benar hari ini ya. Kita usung perubahan untuk kemudian menciptakan Indonesia yang lebih demokratis, mengembalikan kesehatan demokrasi Indonesia ini yang hari ini sedang mengalami pandemi ketakutan ya, dari pihak penguasa yang takut kalah, karena kalau kalah mereka ini ditafsirkan akan masuk penjara. Jadi yang 10 tahun terakhir menjabat sebagai menteri, yang 10 tahun terakhir menjabat sebagai apapun di negeri ini, menjadi petinggi negeri ini, mereka tentu khawatir kalau kemudian arus perubahan yang semakin deras hingga hari ini menjadi apa namanya ya, penghalang mereka, bahkan menjadi tanda kutip menjadi sebab mereka akan masuk penjara, dipanggil oleh KPK, diperiksa oleh Kejaksaan Agung dan lain sebagainya. Nah, Sobat Sewot, kalau kita ingat satu hal tentang bagaimana analisis politik yang hari ini datang dari kaum muda milenial, datang dari ahlinya memang ya, barangkali mereka-mereka yang sudah paham betul tentang dinamika politik di Indonesia, bagaimana komunikasi politik yang hari ini sedang terjadi di Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Ini bisa kita klasifikasi menjadi 3, Sobat Sewot. Pertama, ini ada kelas elit namanya. Nah, politik kelas elit ini condong duduk di belakang bangku kekuasaan gitu. Artinya oligarki ini menjadi meja bagi mereka di setiap pertemuan-pertemuan yang mereka gelar ya. Biasanya juga gelar pertemuan itu di tempat-tempat tertutup yang tidak transparan terhadap publik. Kemudian meja mereka udah barang tentu akan menjadi meja buat para oligarki dan mereka-mereka pemodal yang dananya sangat luar biasa. Kemudian Sobat Sewot, ada juga komunikasi politik tingkat menengah nih, ketua-ketua daerah misalnya,
atau mereka yang simpatisan relawan di wilayah gitu kan. Nah, di provinsi ini kadang-kadang ini naruhnya di ini. Tetapi hari ini kekuatan politik yang paling dominan dan akan menjadi penentu pemenang Pilpres 2024 adalah komunikasi politik yang terjadi di arus bawah, di grassroots, di kalangan masyarakat. Karena masyarakatlah nanti yang akan menjadi penentu siapa yang dikehendaki oleh rakyat Indonesia menjadi presiden di tahun 2024.